Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan semua, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Tidakkah Kamu Berpikir, karangan Dr. Muhammad At-Tijani As-Samawi. Sebuah buku terjemahan dari bahasa Arab yang berjudul Afala Ta'qilun. Sebuah kata yang diambil dari Al-Quran, afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir, yang disebutkan sebanyak 13 kali di dalam Al-Quran. Nah, untuk mengetahui isi buku ini, terlebih dahulu bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dan pencet loncengnya agar kita bisa terus menyimak pembahasan dalam buku ini. Baiklah, sebelum kita membahas buku ini, terlebih dahulu kita mengenal siapa penulis dari buku ini. Dr. Muhammad At-Tijani As-Samawi, beliau adalah orang Tunisia, lahir pada tahun 1943 dari keluarga bermazhab Maliki. Nah, beliau belajar ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum di Tunisia dan memperoleh master di sebuah universitas di Paris dengan tesis tentang perbandingan agama. Dan kemudian beliau melanjutkan untuk memperoleh Philosophy of Doctor dari Universitas Sorbonne, Prancis, dengan disertasi berjudul Teori-teori filsafat dalam Nahjul Balagha. Ya, sangat tinggi pembahasan tentang Nahjul Balagha. Nahjul Balagha adalah perkataan-perkataan, ceramah-ceramah, ya, surat-surat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Dr. Tijani memiliki hobi jalan-jalan, dia suka sekali jalan-jalan, dan suatu ketika dia berjumpa dengan seorang kawannya ketika ke Irak, dan di sana dia dibawa berkenalan dengan para ulama di Irak. Salah satunya adalah Ayatullah Khoi. Nah, perjalanan dengan kawannya itu memunculkan sebuah kesadaran beragama baru dari pengetahuan sejarah Islam, ya, yang jarang dikaji. Sehingga ia pernah berkata, saya telah membersihkan kotoran dalam otakku yang tercemar noda selama 30 tahun akibat khayalan Bani Umayyah. Jadi Dr. Tijani adalah seorang pemikir Islam dari Tunisia. Marilah kita mulai membahas buku ini. Nah, buku ini bermula dari kesadaran At-Tijani melihat ketika dunia Islam dan kaum muslimin dalam posisi yang terancam. Kita ketahui bersama dunia Islam khususnya di Timur Tengah pada masa kini begitu porak-poranda. Apa yang kita kenal sebagai Arab Spring, Tijani menyebut Arab Spring itu musim semi, itu bukan bagi orang-orang Arab, tapi musim semi bagi Amerika dan Israel. Kita ketahui beberapa perang yang terjadi di Yaman, Syria, ya, Irak, ya, itu terjadi karena campur tangan, ya, Amerika, dan penyebabnya adalah Israel. Misalnya saja, kata Tijani, perang Suriah. Perang Suriah terjadi dengan dalih kebebasan dan demokrasi. Padahal semua orang tahu bahwa Suriah adalah pemerintahan yang demokratis, liberal,
sekuler dan nasionalis, tapi media massa mempropagandanya menjadi sebuah pemerintahan yang otoriter, ya, sektarian, penumpah darah, dan sebagainya. Nah, ini adalah propaganda yang dilakukan oleh Israel dan Amerika dengan memperalat sebagian kaum muslimin yang memiliki militansi keberagaman yang tinggi, tapi tidak afala ta'qilun, mereka tidak menggunakan akal. Itu yang terjadi di Suriah. Tijani juga melihat apa yang terjadi di Yaman. Di Yaman terjadi perang antara pro pemerintah dan anti pemerintah, dan perperangan itu terus berjalan, ya, sampai hari ini, dan begitu banyak darah yang tumpah karena perang itu. Juga hal itu, kata Tijani, terjadi di Bahrain. Penyebabnya karena Amerika ingin membangun pangkalan militer di sana. Dan perang itu mendapat legitimasi dari agama dan para tokoh-tokoh agama. Misalnya saja, kata Tijani, Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi mengeluarkan fatwa jihad di Suriah, tapi dia diam dan terhadap peristiwa yang terjadi di Bahrain. Nah, ini ada standar ganda, ya. Nah, begitu juga konflik Sudan, sehingga menjadi dua negara, negara Kristen dan negara di selatan, ya, dan negara Republik Islam di utara. Ini terjadi konflik di Sudan juga karena peran Amerika, ya, dan Israel dalam pandangan Tijani. Nah, imperialis itu, ya, Amerika dan Israel, mereka juga berupaya menciptakan konflik di Lebanon. Mereka ingin memecah Lebanon menjadi 3 negara, yaitu negara Kristen, negara Sunni, dan negara Syiah. Itu yang mereka lakukan juga di Lebanon. Dan di Irak juga mereka mengembargo, dan embargo ini menciptakan bukan saja situasi chaos, tapi juga berdampak pada ekonomi. Nah, kita ketahui misalnya dolar, ya, di Irak, yang tadinya $1 itu 4 dinar, sekarang berubah menjadi $1 menjadi 1.000 dinar. Anda bisa bayangkan bagaimana kesulitan ekonomi yang terjadi akibat embargo itu. Nah, semua itu terjadi gara-gara keberadaan Israel di Palestina. Jadi sebab yang pertama terjadinya konflik di Timur Tengah yang digambarkan media masa barat sebagai Arab Spring, musim semi di Arab, melalui perubahan-perubahan politik, semua itu terjadi sebenarnya gara-gara keberadaan Israel dan di Palestina. Dan Amerika melakukan intervensi untuk mempertahankan eksistensi Israel dan juga untuk merebut sumber daya alam, khususnya minyak dan gas. Dalam buku ini, At-Tijani fokus membahas tentang eksistensi Israel di Palestina dalam bagian pertama. Jadi menurut Tijani, masalah negara-negara Arab dan Islam di seluruh dunia, penyebab utamanya adalah eksistensi negara fiktif Israel di Palestina yang mendapat dukungan dari Amerika dan sekutunya. George Bush misalnya, mantan presiden Amerika, pernah bersafari ke seluruh negeri Teluk dan disambut hangat, ya, dengan tarian, bahkan dihadiahkan pedang emas oleh Raja Saudi. Dan George Bush menitipkan pesan, seakan-akan Israel adalah teman kalian
dan musuh kalian adalah Iran. Mengapa Iran? Karena kita tahu dari seluruh negara Timur Tengah yang melakukan resistensi perlawanan al-muqawamah, mereka menyebutnya, adalah Iran. Ya. Oleh karena itu mereka semua sepakat untuk memerangi Iran. Itu yang terjadi sebenarnya penyebab utama porak-porandanya Timur Tengah, yaitu keberadaan Israel di Palestina dan campur tangan Amerika dan sekutunya yang motifnya adalah menguasai sumber daya alam, dalam hal ini minyak dan gas. Di Mesir misalnya, ya, salah satu juga terjadi pergolakan pasca Husni Mubarak. Jadi menurut At-Tijani, kelompok-kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir berkolaborasi dengan Amerika, ya. Bahkan pernah menang dalam pemilu dan mengantarkan Morsi menjadi seorang presiden di Mesir. Tapi kemudian Morsi digulingkan oleh rakyat dan tentara karena melalui kudeta, dan kemudian menjebloskan Morsi ke dalam penjara, dan akhirnya Morsi meninggal di dalam penjara. Nah, Morsi membangun hubungan dengan Israel. Ya. Ikhwanul Muslimin Morsi itu pernah mengirim surat kepada Shimon Peres dengan mengatakan, kepada teman baikku, ya, Shimon Peres, sambil membenci Syiah, ya. Nah, oleh karena itu problem di Timur Tengah ada problem eksternal, yaitu pertama adalah campur tangan Amerika, dan yang kedua keberadaan Israel di Palestina. Tapi ada problem internal di kalangan kaum muslimin yang justru membangun, ya, kolaborasi dengan Israel dan Palestina. Paling tidak itulah gambaran dari peta, ya, pertarungan yang terjadi di Amerika. Oleh karena itu para propagandis menghembuskan isu sektarianisme. Nah, At-Tijani menyorot buku ini pada bagian yang pertama, bahwa porak-porandanya Timur Tengah adalah akibat ulah, ya, Amerika dan eksistensi Israel yang mencaplok negara Palestina. Baiklah, pada bagian pertama kita cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjutkan pada bagian kedua buku Afala Ta'qilun. Baik, kita cukupkan di sini. Nanti kita akan lanjutkan. Pada kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dan pencet lonceng. Salam pencerahan.